Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Bakalan, Bapak Wawan Wahyudianto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Bakalan. Yang kami hormati Ustadz Trimu Hari Setiawan SE. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid SD Bakalan. Dan yang kami banggakan anak-anak siswa dan siswi SD Bakalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu di bulan Ramadan ini dalam acara peringatan Nuzulul Quran SD Bakalan. Meskipun pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran kali ini dilaksanakan secara virtual dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19, semoga kita semua tidak bosan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan sehingga dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Perkenalkan, saya Hendri Budi Setiawan selaku pembawa acara yang akan memandu acara sampai selesai. Pada hari ini SD Bakalan mempersembahkan acara pengajian virtual untuk seluruh warga SD Bakalan, yaitu untuk memperingati Nuzulul Quran dengan tema meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Acara ini terselenggara dalam rangka memperingati Nuzulul Quran 1442 Hijriah SD Bakalan yang bertujuan untuk menambah keimanan kita melalui kegiatan ini. Telah kita ketahui bersama bahwa kitab suci Al-Quran merupakan satu-satunya kitab umat Islam yang teragung dan termulia. Al-Quran merupakan petunjuk dan pembimbing serta sebagai pedoman hidup kaum muslimin dan muslimat di kehidupan dunia ini, terlebih pada abad modern ini. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat acara inti pengajian dan tanya jawab, acara kelima pembacaan doa, dan acara yang keenam yang terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk memulai acara peringatan Nuzulul Quran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Atia Yumna kelas 6A. Kepada saudari Atia dipersilahkan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin hudal lil furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Subhanallah, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Wahyudianto SPD. Yang kami hormati Bapak Wawan Wahyudianto SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan SD Jalan. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Tri Muhari Setiawan, Sarjana Ekonomi. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Wali pendamping. Mungkin ada anak-anak yang didampingi oleh Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai, yang saya banggakan. Mari Bapak Ibu serta anak-anak, di pagi yang cerah ini kita senantiasa tidak lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita barokah, taufik, hidayah, inayah, serta memberikan kepada kita kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan, juga kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam acara memperingati Hari Nuzulul Quran pada pagi hari ini. Semuanya dalam keadaan sehat, insya Allah tidak kurang sesuatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kegiatan Zoom meeting kita laksanakan karena memang pada masa sekarang belum diizinkan adanya kegiatan mendatangkan siswa ke sekolah dalam jumlah yang besar karena pandemi COVID-19 sampai pada hari ini belum dinyatakan kondusif untuk melaksanakan kegiatan, sehingga anak-anak juga Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan yang seharusnya kegiatan memperingati Hari Nuzulul Quran dilaksanakan secara sekolah
dan kita laksanakan menggunakan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan itu akan kaitannya dengan apa itu pengelolaan sampah dan semuanya untuk semua anak yang bilang kepada Bapak Ibu guru bahwa kegiatan seperti mereka itu yang di sekolah anak-anak kegiatan pada pagi hari ini nanti pengajiannya akan bertema meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Tentunya anak-anak tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Umat Islam akan dalam kehidupan itu akan baik apabila selalu berpedoman pada Al-Quran juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad itu kita akan menuntun kita ke jalan hidup yang benar. Memperingati hari Quran ini simpel bahwa sekolah SD bakalan selalu melaksanakan kegiatan penguatan pendidikan karakter bagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak dituntut untuk cerdas berprestasi saja, tetapi juga harus berakhlak dan berkarakter yang baik. Nah, kegiatan pagi hari ini merupakan penguatan pendidikan karakter di bidang religius atau keagamaan. Oke. Karena pendidikan karakter atau PPK itu yang pertama ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Seperti anak-anak pada pagi hari belum melaksanakan kegiatan belajar, anak-anak selalu tepuh PPK. Nah, itu salah satunya yaitu pada pagi hari ini diadakan kegiatan pengajian, ini termasuk aspek religius. Sehingga anak-anak juga apalagi di bulan Ramadan, anak-anak jangan lupa untuk di rumah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan menambah pahala anak-anak, yaitu contohnya sholat taraweh, ibadah puasa, jangan lupa harus, insya Allah nanti anak-anak saya doakan dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh, ya, dengan penuh. Alhamdulillah semoga nanti bisa seperti itu. Dan juga membaca Al-Quran, silahkan anak-anak tadarus sendiri. Nah, biasanya anak-anak tadarus di sekolah bersama-sama ya pada pagi hari sebelum pelajaran kalau seperti biasanya, tetapi karena keadaan itu anak-anak bisa tadarus di rumah sendiri. Oke, itu juga anak-anak jangan lupa pesan dari Bapak Ibu guru, kalau di rumah sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Silahkan anak-anak menjaga lingkungan yang bersih, membuang sampah pada tempatnya. Itu pesan dari Bapak Ibu guru kami sampaikan supaya nanti lingkungan anak-anak sehat, bersih, sehingga anak-anak juga akan sehat, nanti akan terhindar dari virus COVID-19. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Kita sabar saja, semoga kita segera akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Demikian yang dapat kami sampaikan anak-anakku, juga Bapak Ibu, selamat melaksanakan kegiatan. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Wawan Wahyudianto SPD
atas sambutan yang telah diberikan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, masuk ke acara inti. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu moderator yang nantinya akan memandu jalannya pengajian ini. Beliau adalah Bapak Rahmat Fitra Fauzi yang juga telah bergabung pada meeting hari ini. Silahkan peserta semuanya mengikuti peringatan Nuzulul Quran ini dengan seksama, karena nantinya akan banyak ilmu yang akan kita peroleh untuk bekal kehidupan kita. Untuk menyingkat waktu, mari kita sambut saja moderator kita, Bapak Rahmat Fitra. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh MC Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wawan Wahyudianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Bakalan, yang kami hormati Ustaz Tri Muhari Setiawan, Sarjana Ekonomi, Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Bakalan, serta anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di acara virtual pagi hari ini dalam rangka Nuzulul Quran 1442 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, para hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini SD Bakalan akan memperingati Nuzulul Quran 1442 Hijriah dengan tema Meraih Kemuliaan Bersama Al-Quran, yang nantinya kita akan dibersamai oleh Ustadz Tri Muhari Setiawan SE. Kepada Bapak Ibu serta anak-anak, dimohon nanti ketika Ustadz Hari menyampaikan materi, silakan untuk memperhatikan dan mematikan mic, sehingga nanti dapat kita lalui acara pada pagi hari ini dengan khidmat dan mampu mendapatkan materi yang bermanfaat. Dan untuk siswa kelas 3, 4, dan 5, silahkan nanti mencatat rangkuman kegiatan Nuzulul Quran pada pagi hari ini di buku Ramadan kegiatan anak-anak semuanya. Untuk kelas lain cukup memperhatikan saja. Dan bagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak, bagi yang ingin bertanya, nanti juga diberikan kesempatan, silahkan ditulis saja di kolom komentar nggih. Nanti akan Pak Fitra bacakan ketika sesi pertanyaan dimulai. Baik, begitu anak-anak dan Bapak Ibu Guru, langsung saja untuk menyingkat waktu kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Hari. Kepada Ustadz Hari kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SD, Bapak Kepala Sekolah SD Bakalan, Bapak Wahyu, Bapak Wawan, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Bakalan,
dan yang sangat senantiasa kita banggakan, siswa-siswi, anak-anakku sekalian yang hadir pada pertemuan pada pagi ini walaupun via Zoom. Semoga senantiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Hari yang keberapa anak-anak ini? 17 nggih. 18 ini ya, 17. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari Allah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pada umatnya, termasuk keluarga besar SD Bakalan. Semoga senantiasa bisa menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita seperti disampaikan oleh Bapak Kepala dan juga Bapak Moderator tadi, Bapak Fitra, juga Bapak Hendri, mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzul itu turun, Quran itu Al-Quran. Berarti turunnya Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, pada 17 Ramadan mengapa diperingati sebagai Nuzul Quran? Ini perlu anak-anak ketahui bahwa pada tanggal 17 Ramadan itulah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali pada usia 40 tahun. Pada waktu Nabi berusia 40 tahun, berupa surat Al-Alaq 1-5. Di gua mana? Gua Hiro ya, gua Hiro. Kalau kita punya kenalnya gua Selarong ya anak-anak ya. Di sini kita mungkin tahunya gua Selarong atau mungkin gua mana? Di sini tuh. Nah, gua Hiro, pada waktu itu Nabi sedang menenangkan diri karena kaumnya, bangsanya, masyarakatnya jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bangsa yang tidak mengenal etika, tidak mengenal attitude, tidak mengenal budi pekerti. Maka kemudian Rasul mencari atau memohon hidayah pada Allah dan akhirnya diberilah wahyu yang pertama, diangkat sebagai nabi berupa surat Al-Alaq 1-5. Maka kemudian karena turunnya adalah 17 Ramadan yang pertama, kemudian diperingati sebagai Nuzulul Quran. Mungkin anak-anak lebih jelasnya akan saya berikan materi nggih. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, dilihat di layar nggih. Nuzul Quran itu sebenarnya urutannya seperti anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun ke Lauhul Mahfuz. Ya, Pak. Ya. Turun ke Lauhul Mahfuz itu utuh 30 juz anak-anak. Kapan itu? Kita tidak tahu karena ini rahasia dari Allah. Konon ada yang mengatakan Lailatul Qadar, maka kemudian ada surat itu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya anak-anak ya, saya ulangi, dari Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan Lauhul Mahfuz itu tempat yang khusus terjaga. Kemudian Quran turun dari Allah, diwujudkan dalam bentuk Al-Quran yang kita tidak tahu ukurannya, utuh 30 juz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau langit dunia, itu juga utuh 30 juz. Sudah utuh 30 juz.
Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tadi itu ya, di usia 40 tahun Nabi, tanggal 17 Ramadan. Kemudian secara bertahap atau berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sekali lagi, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ya. Jadi mungkin selama ini kita hanya tahu Quran itu dari Allah ke Nabi Muhammad langsung gitu ya. Tapi sebenarnya ada tahapan-tahapan mulai dari Allah, Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, ini Lailatul Qadar seperti di surat Al-Qadar ayat pertama itu. Kemudian barulah secara bertahap dari Baitul Izzah dibawa malaikat Jibril pada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Oke anak-anak. Kemudian bagaimana cara kita memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran? Apakah sekedar memperingati dengan pengajian? Tentunya tidak ya. Quran itu apa toh Pak? Mungkin anak sudah tahu Quran itu adalah kitab suci kita, kitab sucinya umat Islam. Nah ini kedudukan dan fungsi Al-Quran. Jika pabrik membuat produk motor, mainan anak-anak dan sebagainya, tentu kalau rumit ada buku panduan atau tata caranya, tata cara perawatan, penggunaan, bahkan sampai servisnya. Sama, Allah menciptakan manusia, makhluk alam semesta juga menurunkan panduan, menurunkan cara penggunaan, perawatan, dan cara memperbaiki alam, cara memperbaiki kehidupan, yaitu berupa Al-Quran. Ini ya, maka kemudian Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama. Quran juga sebagai mukjizat Nabi anak-anak. Kalau mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Tidak terbakar. Mukjizatnya Nabi Musa Membelah laut. Jadi misalnya Nabi Musa itu hidup zaman sekarang, itu Pak Jokowi kalau bangun tol tidak usah pakai ngecor jalan, tapi langsung mukul tongkat jadi tol, mungkin gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya, berlaku hingga selamanya hari kiamat dan berlaku untuk seluruh umat. Dengan isi kandungan yang sempurna, redaksi bahasanya, pilihan katanya sempurna, kemudian keindahan sastranya juga sempurna. Nabi Muhammad pernah menantang para ahli syair waktu itu. Ada yang berhasil buat syair tapi lucu. Nih contohnya syairnya Musailamah. Dia digelari Al-Kadzab karena tukang dusta anak-anak. Nih suratnya Musailamah ini meniru surat Al-Fil tapi tidak ada isinya yang isinya yang indah itu tidak ada. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzanbun wabil, wa furtuhum tawil. Artinya apa ini? Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Dia mempunyai telinga lebar dan belalai panjang. Tidak ada isi yang hebat seperti Al-Quran. Karena surat Al-Fil menerangkan proses bagaimana Ka'bah dihancurkan, kemudian ada burung ababil dan sebagainya. Kemudian anak-anak, fungsi Al-Quran juga sebagai ini saya terangkan di sini, saya tulis di sini petunjuk hidup manusia, memberikan penjelasan bagaimana hidup yang baik sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, membedakan yang benar dan yang salah, atau hak dan yang batil. Quran juga sebagai Alkitab atau bacaan yang tidak membosankan sebenarnya anak-anak. Jadi kadang Quran itu bisa dibaca di setiap saat. Kalian sedang bahagia baca Quran ulang tahun pantas. Kalian sedang bersedih baca Quran sangat pantas dan segala keadaan. Kemudian Quran juga bisa sebagai asyifa atau penawar atau obat. Jadi anak-anak misalnya sedang sakit, coba baca Qurannya. Bisa jadi itu sebagai penyembuh kalian di samping minum obat. Jangan hanya minum obat tok, ya. Jangan minum obat saja. Jadi misalnya
Contoh ini, kalian sakitnya sakit sesak nafas misalnya. Oh, tanya sama Pak Guru, Pak ada nggak Pak tentang Quran yang menerangkan tentang dada Pak, atau tentang nafas atau apa? Misalnya itu alam nasyrah laka sadrak, kalian minum obat kemudian pegang dada kalian, baca alam nasyrah laka sadrak, alam nasyrah laka sadrak, tentang dada, biar dadanya diberikan lapangan, insya Allah nanti sembuh. Kemudian Quran itu juga sebagai media untuk menenteramkan hati, sedang galau, nggak punya baju baru, kemudian tidak diberi uang saku, tidak boleh sekolah karena pandemi, kalian baca Quran insya Allah menenteram. Kemudian Quran juga mempunyai keutamaan. Kalian membaca satu huruf, anak-anak, pahalanya dilipat gandakan 10, walaupun masih belajar. Kemudian kalian mendapatkan syafaat atau penolong di hari kiamat. Penolakan hati sudah, menyembuhkan sudah. Kemudian ahli Al-Quran, bagi kalian yang belajar Quran, menyenangi Al-Quran, senantiasa bersama Al-Quran, disebut ahli Al-Quran, juga disebut ahli Allah, keluarga Allah yang akan dimuliakan oleh semua makhluk. Kemudian besok orang tua kalian, jika kalian benar-benar menjadi ahli Al-Quran, di hari kiamat orang tua kalian mendapatkan mahkota kehormatan. Tahu mahkota nggih? Mahkota itu seperti tutup kepala yang indah dipakai oleh raja-raja itu. Besok orang tua kalian di hari akhir akan mendapatkan kehormatan itu. Mendapatkan memakai mahkota, kemudian orang tua mendapat syafaat, jadi tidak sempat disiksa karena justru mendapat kemuliaan. Berarti kalian dengan menjadi ahli Al-Quran memuliakan orang tua. Karena memuliakan orang tua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga tidak disiksa di akhirat, bahkan sering terjadi tidak disiksa di kubur. Bahkan jasadnya pun kadang utuh, seringkali juga terjadi jasad ditemukan utuh dan juga wangi saat meninggal. Bapak pernah melihat, Pak Hari pernah menemui seorang ahli Quran saat wafat itu tempat tidurnya, kamarnya yang biasanya maaf karena orang sepuh, orang tua ya, itu agak bau. Tiba-tiba setelah meninggal, setelah wafat beliau justru bau wangi dan tiba-tiba badannya itu bersih. Dan juga sering kita temui orang yang ahli Al-Quran itu jasadnya ketika dikubur sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tetap utuh. Kemudian ini anak-anak, karena Quran itu adalah dari Allah yang Maha Karim, yang Maha Mulia, kemudian disebut kitab Quran Al-Karim, kitab yang mulia, maka ketika turun Muhammad sebagai nabi pun menjadi rasul termulia. Malaikat Jibril sebagai perantara juga sebagai pemimpin malaikat yang mulia. Ramadan saat ini juga disebut bulan mulia karena disitulah Quran diturunkan. Jadi semua yang bersama Al-Quran akan meraih kemuliaan. Sebagai judul tadi, semua akan meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Masih semangat ya anak-anak? Kalian mungkin pernah tiba-tiba males belajar Al-Quran nih. Sebenarnya yang males itu kita apa justru bagaimana? Ini ada seorang imam muslim ya, seorang ulama berkata, meriwayatkan sebuah hadis yang artinya ini, janganlah seorang dari kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini. Dulu ada sahabat berkata, aku telah lupa ayat ini, aku telah lupa ayat itu. Tapi justru dijawab sama Rasul, jangan salah seorang kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan itu, sebab justru ialah yang telah dilupakan oleh Al-Quran. Jadi bagaimana kok Quran kok bisa meninggalkan kita? Mungkin karena kita malas, mungkin karena kita
sering teledor dengan Al-Quran, nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca, akhirnya kita lupa, nggak bisa baca, kita hilang hafalannya dan sebagainya. Jadi jangan, kalau kita misalnya belum baca Al-Quran, malas baca Al-Quran, bukan kita yang meninggalkan Al-Quran, sebaliknya Quranlah yang tidak bersedia bersama kita. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir mungkin anak-anak, ini seberapa besar cinta kita pada Allah. Seorang imam yang bernama Ibnul Qayyim berkata, jika engkau mengetahui bagaimanakah tanda dirimu dan orang-orang sekitarmu cinta kepada Allah, seberapa cinta kita kepada Allah, maka lihatlah kecintaanmu kepada Al-Quran. Jadi, mari pada kesempatan hari ini kita mengingatkan, saya mengingatkan Bapak sendiri, mengingatkan diri Bapak sendiri dan juga anak-anak sekalian untuk lebih mencintai Al-Quran, karena dengan mencintai Al-Quran kita mencintai Allah. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, dengan mencintai Al-Quran kita insya Allah meraih kemuliaan bersama Al-Quran. Semoga keluarga besar SD Negeri Bakalan menjadi ahli Al-Quran, meraih kemuliaan dunia dan akhirat bersama Al-Quran. Allahumma amin. Amin. Itu dulu anak-anak, mungkin nanti disambung dengan sesi lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi doa kepada Ustadz Hari. Kami silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Monggo kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita di bulan yang mulia ini dapat diijabahi Allah, dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan umat muslim semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menjadi hamba yang izin dan amal kita makbul. Mau doa, mari kita membaca surat Al-Fatihah satu kali. Dunia wa kunyatin sholihah wa liqabuli hajatina min hawaiz dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa walidayna wa masyaykhina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi jami'i ma razaqtana wa tawbatan fil maut wa rahmatan minal maut wa tawbatan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lana wa auladana wa talamidana khususan keluarga besar SD Bakalan min ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul Quran wa min ibadillah sholihin wa min ibadikal mutaqin wa min ibadikal in hadha syahrul mubarak wa la taj'alna min asqiya'il mardudin wa ja'alna a'idina wal fa'idina birahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Ustadz Hari yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, sekaligus juga sudah memimpin berdoa untuk kita semuanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan tadi bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya yang telah hadir dan memperhatikan Zoom meeting dari awal sampai akhir. Untuk materi kita sudahi sampai di sini. Dan Pak Fitra masih banyak kekurangan dalam menjadi moderator pada pagi hari ini. Pak Fitra mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.
Terima kasih. Pak Fitra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Fitra selaku moderator dan Pak Trimuhari Setiawan SE atas tausiah yang telah diberikan. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran pada pagi siang hari ini. Akhirnya telah sampailah pada penghujung acara peringatan Nuzulul Quran yang sangat bermanfaat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber yang telah menyampaikan tausiahnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari pagi hingga siang hari ini. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk bekal menghadapi kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih hadirin yang dirahmati Allah. Memasuki acara terakhir, marilah kita akhiri acara pada siang hari ini, acara peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah SD Bakalan hari ini dengan baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hendri Budi Setiawan selaku pembawa acara kegiatan pada pagi hari ini memohon maaf apabila ada salah kata dalam mandu acara pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.